kenapa sih Indonesia begitu menariknya untuk investasi sebagai emerging market? Tantangannya gimana sih sebenarnya dibandingkan dengan negara berkembang yang lain? Perbandingannya tuh gimana? Apa bagusnya Indonesia dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Vietnam, kemudian juga India gitu. Terus apa kurangnya Indonesia gitu? Jadi persaingannya dengan mereka tuh gimana? Kenapa sih asing kok memilih Indonesia gitu? Ya, mungkin saya mulai dari pertama ini dulu ya. Kenapa sih ekonomi kita ini hit? Terus mungkin kamu juga bertanya-tanya kenapa sih asing keluar terus dari pasar saham kita? Menurut saya Indonesia is a misunderstood market, and I can tell you dulu saya juga waktu trading di Singapura, trading market Asia secara general kan kadang-kadang tuh orang asing melihat market kita misalnya nggak terlalu ngerti gitu ya, mereka hanya menyimpulkan 3 poin aja gitu, simple aja melihatnya. Nah satu yang saya lihat adalah kenapa market kita seolah-olah agak lambat reboundnya. Menurut saya itu karena asing punya perspektif bahwa kasus COVID di Indonesia itu jauh lebih buruk daripada yang ditampilkan di media massa. Pasti asing tuh berasumsi wah kita hancur pasti kayak India gitu. India kan kasus COVID-nya jauh lebih banyak dari kita. Kita hanya berapa gitu. Meskipun kita udah ya ngeri ya sekarang 8.000 per hari kelihatannya mengerikan, tapi look at the US 150-170 ribu per hari, jauh lebih buruk lagi gitu kan. Jadi pastilah asing itu berpikiran Indonesia dengan healthcare system kita yang kurang ya begini, masih levelnya masih nggak sebagus negara-negara yang maju, pastilah dianggapnya kita berantakan gitu. Kasus COVID pasti kemana-mana. But menurut saya pemikiran mereka ada benarnya. Mungkin kasus COVID kita sesungguhnya tidak 8.000 ya, karena kemampuan kita untuk mentes actual jumlah pasien COVID itu terbatas. Seharinya berapa sih? Nah mungkin sebenarnya lebih banyak dari itu. Tapi kita lihat endpoint-nya aja. Endpoint-nya adalah jumlah kematian di Indonesia, toh nggak banyak-banyak amat juga gitu. Dan kalau menurut saya dari persentasi kematian itu COVID negara kita pun nggak jauh dengan negara lain sebenarnya. Dan kita nggak mendengar kan tetangga kita tiba-tiba meninggal jatuh di tempat, jatuh seperti di negara-negara yang kita suka lihat disebarkan di WhatsApp grup dan sebagainya. Not like that gitu. Jadi memang data kita mungkin salah, bukan 8.000, tapi juga nggak banyak sebanyak itu deh kayaknya. Karena kita juga nggak ngelihat kenyataannya yang meninggal juga nggak banyak. Sorry jadi ngelantur nih. Pertanyaan Ellen tadi balik lagi, kalau ekonomi kita yang what's good about us sebenarnya kalau dibandingkan ya yang paling kalau valuation kita dengan dibandingkan negara Asia misalnya, ya kita murah lah, sedikit tapi right smack in the middle, mungkin di tengah-tengah lah valuasinya. Yang menarik tentang Indonesia sebenarnya 2. Yang pertama adalah real yield kita. Real yield itu maksudnya bond yield kita dikurangi dengan tingkat inflasi kita. Nah itu yang tertinggi sebenarnya di Asia ya. Kita tertinggi itu. Masihlah tergantung asumsi inflasi kamu, masihlah 4,5-5%, itu paling tinggi di Asia. Jadi secara intrinsik kalau orang asing melihat mereka mempunyai dana ya di US dollar atau di yen gitu ya, dalam dolar yen gitu kan, it's earning nothing, bunganya kecil sekali malah negatif gitu. Sedangkan kalau mereka yearning for return, mereka lihat wah masa market kita bond yieldnya aja cukup menarik secara real returnnya. Nah yang kedua, pasar sahamnya meskipun valuasinya PI-nya ya di tengah-tengah lah ya dibandingkan negara lain, tapi jangan lupa negara kita ini underlying growth-nya tinggi loh. Ya GDP growth kita meskipun tahun ini tahun lalu ya berantakan, tapi kan kita adalah negara yang mempunyai potensi untuk growth-nya itu 5,5-6%, paling enggak segitulah. Kalau programnya Pak Jokowi berhasil, mungkin akan lebih di atas 6%, mengarah ke 7%. Dengan growth seperti itu, kira-kira earnings growth di saham seperti apa sih? Tinggi mestinya. Nah, dengan tingkat growth seperti itu, dengan real yield seperti itu, kalau kita lihat saham-saham kita, ROI-nya cenderung tinggi. Kalau ROI-nya tinggi, masuk akal, PI-nya harus tinggi, gitu. Jadi kalau dari asing melihat market kita sangat menarik semestinya.
Nah, kalau mereka mengerti dengan benar ya tentang ini. Jadi sekarang ini sebenarnya kesempatan kita, karena menurut saya we are a misunderstood market. Itu berasumsi kita parah COVID-nya. Padahal we know ya oke, setelah liburan ini akan bertambah parah, tapi ya nggak parah-parah amat kali gitu. Kelihatannya juga orang Indonesia kuat-kuat ya. Kita kena juga nggak separah yang di negara-negara lain. So I think saya sih optimis ya bahwa asing misunderstood and the retailer are correct. Jadi ya kita pemain-pemain retail semua benar untuk membeli saham-saham kita. Menarik. Ya tadi udah hal-hal positifnya Indonesia dibandingkan dengan negara lain, apa menariknya Indonesia dibandingkan negara berkembang yang lain, udah dibahas. Bagaimana dengan tantangannya, maksudnya kekurangannya kalau Indonesia sendiri gimana Pak? Ini kan memang udah sangat bagus sekali ada Omnibus Law yang menyederhanakan secara regulasi ya, tapi tetap aja kalau saya perhatikan tuh regulasi di Indonesia tuh kalau bisa dibilang mungkin sangat berlapis sekali dibandingkan dengan Vietnam, dengan negara, ya terutama dengan Vietnam lah Pak, itu gimana Pak? Dan Vietnam sendiri secara COVID-19 juga sudah mulai, saya lihat lebih baik daripada Indonesia ya? Ya. Gitu. Ya. Ya, jadi kelemahan kita adalah sekarang menurut saya this is the difference ya. Satu strategi, jadi Indonesia itu strateginya kita sudah benar, Omnibus Law, penerapan vaksin dan sebagainya, kemudian juga ya asing mungkin masih misunderstood kita, tapi kelemahan kita adalah, atau bukan kelemahan saya, mungkin saya cenderung menggunakan kata resiko ya Ellen ya. Resikonya adalah dalam hal ini eksekusi dan implementation, karena kita tahu lah bahwa Indonesia negara kepulauan ya, 17.000 pulau. Untuk mendistribusikan vaksin sedemikian luasnya dan dengan program pemerintah yang cukup agresif, saya kira akan sulit untuk mencapai 100% dari the whole plan ya menurut saya. Tapi maybe in this case the caveat is kita mungkin lihat dari Pareto rule 80-20. It is only 20% that matters gitu kan. Jadi 80% yang penting kita bisa mencapai the bulk of the mass gitu ya. Mungkin kota-kota besar yang paling penting. Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan sebagainya. Itu kalau kita mencapai kota-kota besar tersebut, toh yang di luar jangkauan kita di pulau-pulau yang kecil, Ellen, doesn't really matter kan. Mereka juga penyebarannya mungkin sulit gitu loh. Rumahnya pun jauh-jauh, if you notice kan. Coba kita bandingkan aja dengan Singapura yang jauh lebih dense. Mereka semua tinggal di apartemen, ya kan? Ya ini this is a blessing ya. Kalau misalnya mungkin program pemerintah housing di Jakarta sudah sedemikian sukses seperti di Singapura, then we are in trouble. Karena mungkin vaksin penyebaran COVID mungkin lebih parah lagi kan. Tapi kan belum. Kita biar bagaimanapun orang-orang di Jakarta dan daerah sekitarnya ada yang tinggal di apartemen, of course. Tapi kan kita dengan tetangga bisa berisolasi kan, karena biar bagaimanapun mau rumah kecil mau rumah besar tetap aja ada distance, ada spasi dengan rumah sebelah. Menurut saya sih ya ada downside-nya, resikonya yaitu distribution vaksin, dan kamu juga bilang tadi untuk Omnibus Law bagaimana nih dengan peraturan turunannya ya, kita lihat that's where the risiko is ya. Itu juga sih ya, pelaksanaan Omnibus Law yang kita juga nggak tahu gimana, rencananya sih bagus. Oke, menarik banget.